Kitab Amsal pasal yang keempat ayat 20 hingga 23. Semua kita jemaat Tuhan buka kitab Amsal. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-23. Kita akan membacakan berganti-gantian. Saya akan memulai membacakan ayat yang genap, dan Bapak Ibu Saudara akan melanjutkannya dengan membacakan ayat yang ganjil. Sekali lagi di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat 20 hingga 23 di bawah perikop nasihat untuk mencari hikmat. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Lanjut 21. Janganlah semuanya itu menjauh dalam matamu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena itulah pancar kehidupan. Baik, haleluya. Tema kita pagi hari ini yaitu keadaan hati menentukan reaksi. Sekali lagi tema firman kita yaitu keadaan hati menentukan reaksi. Apa kekasih Tuhan? Keadaan hati menentukan reaksi. Oke. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kita tidak hanya memiliki jantung jasmani, melainkan kita juga memiliki jantung rohani, betul? Nah, jantung jasmani kita itu perlu untuk dijaga. Jadi semua kita yang percaya bahwa kita punya jantung secara jasmani, sebagai orang percaya kita perlu menjaganya. Sebab apa? Sebab jantung itu berfungsi untuk memompah darah dan berdetak lebih dari 100.000 kali setiap hari. Jantung tersebut, jantung yang kita punya ini, itu mendorong oksigen dan nutrisi melalui pembuluh darah atau pembuluh arteri dan pembuluh vena. Saudaraku, itu mengalir melalui pembuluh darah kita, kekasih Tuhan. Karena itu, ketika jantung seseorang berhenti, maka meninggallah dia. Sekali lagi, jikalau jantung seseorang itu berhenti, pasti dia meninggal. Oleh karena itu, sekali lagi, kita perlu menjaga jantung kita. Katakan amin. Dan ada juga istilah mengenai jantung hati. Jantung hati itu bisa dikatakan bahwa itu kekasih, orang yang dia cintai atau orang yang disayangi. Nah, ketika dia terpisah atau dipisahkan dari kekasihnya, otomatis orang tersebut menjadi tidak enak rasanya. Karena tentunya sebagai jantung hati adalah jantung hatinya berarti orang tersebut adalah kekasih atau orang yang dicintai atau orang yang disayanginya. Bahkan ada juga istilah jantung kota. Betul? Jantung kota itu berbicara mengenai pusat kegiatan, pusat pemerintahan, dan bisa dikatakan pusat perdagangan. Jadi di satu kota, kalau seandainya kita tahu itu jantung kotanya, maka kita tahu di tempat itu adalah tempat yang sangat ramai. Karena di situ ada pusat, sekali lagi ada pusat kegiatan, pusat pemerintahan, dan pusat perdagangan. Dan yang terakhir juga ada istilah dengan kata jantung pertahanan. Oke? Nah, sekarang ini kan sedang memuncak atau sedang memanas perang antara Israel dengan Hamas. Dan kita tahu bahwa letak jantung pertahanan daripada Hamas itu di mana, dan itulah yang diserang oleh Israel sekarang ini untuk merebut itu, dan sehingga Hamas tidak lagi bisa untuk menghadapi Israel, kekasih Tuhan. Dan itu sedang terjadi
hari-hari ini di setiap berita, kalau saudara mau tahu silakan lihat di berita atau di medsos, di situ ada diberitakan kepada kita tentang memanasnya perang antara Israel dan Hamas. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya tidak berbicara untuk menegaskan kepada kita tentang jantung jasmani atau jantung hati, jantung pemerintahan, jantung kota, jantung pertahanan, tetapi saya mau sampaikan kepada saudara tentang jantung rohani, karena memang itu bidang saya. Amin. Jantung rohani itu biasa disebut di dalam Alkitab yaitu hati. Jadi kalau kita dengar orang berkata jantung rohani, maka itu sudah berarti kita mengerti dimaksudkan dengan jantung rohani itu ialah hati. Nah, jantung rohani atau hati kita juga selalu dan terus bekerja. Betul? Jadi orang-orang yang hidup, orang-orang yang tahu kehidupannya baik secara rohani, dia tahu persis bahwa hatinya juga selalu dan terus bekerja. Karena itu sebagai umat Tuhan, kita perlu menjaga hati kita. Karena apa? Karena hati adalah bagian dari hidup manusia yang menyebabkan kita itu bertindak sesuai dengan kepribadian kita. Semua kita bisa melakukan sesuatu, bisa bertindak untuk melakukan sesuatu itu tergantung hati. Yang percaya tergantung hati, katakan amin. Karena baik itu sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita dimulai dari hati. Yang punya hati katakan saya. Jadi dimulai dari mana? Dimulai dari hati. Karena hati merupakan sumber kehidupan manusia. Yang punya hati katakan saya. Yang tidak punya hati katakan amin. Semua kita punya hati. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu Salomo di dalam kitab Amsal yang sudah kita baca di dalam Amsal 4 ayat 20 sampai dengan ayat 23 itu memberikan arahan yang bijaksana mengenai bagaimana kita mendengar dan menyimpan nasihat yang sudah disampaikan di dalam kitab Amsal pasal yang keempat 20 sampai 23 ini. Nah, kita lihat yang pertama yaitu mendengar nasihat. Mendengar nasihat saya bacakan kembali kepada saudara di ayat yang ke-20. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-20. Alkitab berkata, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku." Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah arahan yang bijaksana yang dimana Salomo itu mengingatkan kita, mengarahkan kita agar kita selalu mendengarkan nasihat. Nah, nasihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah ajaran atau pelajaran baik. Jadi nasihat itu ajaran atau pelajaran baik atau anjuran sebagai petunjuk, peringatan, dan teguran bagi siapa? Bagi kita yang mendengarkan nasihat tersebut. Jadi nasihat itu adalah sekali lagi ajaran atau pelajaran baik. Sebagai anjuran untuk melihat kepada petunjuk, peringatan, dan teguran yang baik bagi kita yang selalu mendengarkan nasihat. Karena itu setiap orang membutuhkan nasihat. Amin. Siapapun kita, saudara dan saya, semua kita membutuhkan nasihat. Karena apa? Karena nasihat itulah yang akan membuat saudara dan saya itu menjadi kuat. Amin. Menjadi kuat kekasih Tuhan. Tanpa nasihat, kita bisa lemah, lesu, letih. Jadi dengan adanya nasihat, kita dapat dikuatkan, dapat diteguhkan. Bahkan nasihat juga berfungsi mengendalikan kita dari hal-hal yang tidak baik.
Makanya setiap orang tua yang baik, yang bijaksana, dia pasti terus menasehati anak-anaknya. Karena dia tahu bahwa dengan nasihatnya, anak-anak itu dapat diarahkan kepada hal-hal yang baik. Dijauhkan dari mereka, dari pengaruh pergaulan yang tidak baik. Jadi membutuhkan nasihat orang tua. Amin. Nah, nasihat juga kekasih Tuhan itu bisa menumbuhkan harapan. Jadi ketika kita mendengarkan nasihat dari orang-orang yang bijaksana, dari orang-orang yang betul-betul perhatian kepada kita, maka nasihat orang tersebut itu bisa menumbuhkan harapan yang baru pada kita. Nasihat juga bisa memberikan motivasi, memberikan semangat, membuat kita tetap optimis dan menjauhkan kita dari rasa pesimis. Amin. Maka daripada itu sekali lagi, semua kita tidak terkecuali membutuhkan nasihat. Yang membutuhkan nasihat katakan amin. Nah, firman Tuhan merupakan sumber dari nasihat yang ajaib dan yang terbaik. Nasihat yang terbaik, nasihat yang ajaib itu apa? Firman Tuhan. Amin. Sekali lagi, firman Tuhan itu adalah nasihat yang ajaib, nasihat yang terbaik untuk saudara dan saya. Sebab firman Tuhan akan mengajari kita tentang hal-hal yang benar dari Allah. Saudara mau tahu apa itu sesuatu kebenaran sesuai kehendak Allah? Dengarkan firman. Karena firman Tuhan tidak akan pernah membuat kita melakukan hal-hal yang menyimpang dari kehendak Allah. Tidak. Tapi firman Tuhan itu akan menuntun kita, mengarahkan kita kepada sesuatu yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan firman Tuhan juga akan menyatakan kesalahan kita. Di mana letak kesalahan kita? Ketika datang firman, kita akan betul-betul tahu bahwa di situlah letak kesalahan kita. Amin. Bahkan firman Tuhan juga memperbaiki kelakuan kita. Di mana kelakuan kita saat ini yang sedang menyimpang, yang sedang tidak baik di hadapan Tuhan, di situ firman itu memperbaikinya sehingga kelakuan kita menjadi baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan firman Tuhan juga akan mendidik setiap kita, mendidik setiap orang yang mendengarkan nasihat firman kepada kebenaran. Supaya dengan demikian, setiap kita yang mendengarkan kebenaran itu akan tinggal di dalam kebenaran dan menjadi pelaku kebenaran. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 16. Dikatakan bahwa setiap tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang, mendidik kita kepada kebenaran. Amin. Makanya kekasih Tuhan, firman itu adalah nasihat yang terbaik. Firman itu adalah nasihat yang ajaib, yang mengajari kita, yang menyatakan kesalahan, yang memperbaiki kelakuan, dan mendidik semua kita kepada kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan harus kita nikmati. Amin. Orang yang menikmati firman, saya percaya dia tidak akan ngantuk ketika dengar firman. Saudara perhatikan orang yang menikmati makanan. Begitu kan? Itu tidak menikmati makanan sebenarnya. Kalau mama dulu anak lama makan, kemungkinan besar dia sedang menikmati itu makanan. Amin. Beda dengan saya. Apalagi kalau saya buru-buru, tidak sampai 5 menit sudah habis makanan. Tapi saudara perhatikan bagaimana orang sedang menikmati makanan. Pernahkah kita lihat orang menikmati makanan, makan sampai ngantuk-ngantuk? Pernah kan? Tidak. Pernah seorang lihat orang makan? Saya sedang menikmati makanan, Pak, Ibu. Tidak ada begitu. Orang yang menikmati membaca buku, dia pasti tidak akan ngantuk. Sekalipun setebal Alkitab.
dia baca itu. Dia sedang menikmati sedang merenungkan apa yang ditulis di dalam Alkitab. Demikian juga dengan firman. Kita harus perlu menikmati firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, firman itu makanan rohani. Yesus bilang begini, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari perkataan yang keluar dari mulut Allah. Jadi sebagai orang percaya, firman itu harus dinikmati. Dan sekali lagi saya tegaskan, kalau orang menikmati firman, dia tidak akan ngantuk dengan firman. Amin. Kekasih Tuhan. Nanti kita lihat Alkitab ayatnya. Orang-orang yang percaya bahwa firman Tuhan itu adalah nasihat yang terbaik, yang dia tahu itu nasihat yang terbaik, saya percaya dia pasti menikmati firman-Nya, dan dia akan percaya bahwa firman Tuhan itu menjadi kesenangan dan kesukaannya setiap hari. Amin. Siapakah di antara kita yang menjadikan firman Tuhan itu kesukaan dan kesenangan kita setiap hari? Ataukah kita sedang sibuk dengan tugas kita, dengan kegiatan kita, dengan aktivitas kita, lupa baca firman? Nah, ini dia menjadi soal. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan ini kita sudah terlalu sibuk ini. Dari pagi sampai malam, kembali malam ke pagi. Wah, tidak tidur-tidur dong kalau begitu. Tapi sejauh apa kita menyukai firman Tuhan? Sejauh apa kita menyenangi firman Tuhan, kekasih Tuhan? Karena firman Tuhan itu harus disukai, harus disenangi. Kalau saya tidak suka bakso, orang tawarkan saya tidak akan terima. Saya tidak akan makan. Kalau memang saya tidak suka. Tetapi tentunya saya suka. Kalau dikasih saya makan. Amin. Jadi sesuatu yang kita tidak suka, sesuatu yang kita tidak senangi, mau ditawarkan berapa kali pun kita tidak akan terima itu. Tapi kalau firman Tuhan itu menjadi kesukaan kita, kesenangan kita setiap hari, tidak ada alasan untuk berkata, saya tidak ada waktu untuk baca firman. Amin. Coba saudara lihat di dalam kitab Yeremia 15 ayat 16. Perhatikan baik-baik. Di dalam kitab Yeremia 15 ayat 16 berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Perkataan-perkataanmu yang dimaksudkan di sini adalah firman Tuhan. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Perhatikan sini kekasih Tuhan. Jadi di dalam Yeremia 15:16 mengatakan demikian. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Di manakah kita bertemu dengan perkataan Tuhan? Bukankah di dalam Alkitab? Bukankah setiap kesempatan kita mendengarkan khotbah, di situ kita menemukan perkataan Tuhan? Itulah yang dimaksudkan oleh Yeremia. Di dalam Yeremia 15 ayat 16 ini, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Aku tidak menolak, aku tidak memberkati, tapi aku menikmatinya. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mendengarkan khotbah, ketika kita membaca Alkitab, bagaimana kita menemukan perkataan-perkataan Tuhan? Samakah kita dengan Yeremia menikmati perkataan Tuhan? Kekasih Tuhan, mengapa Yeremia bisa menikmati perkataan Tuhan, menikmati firman Tuhan? Karena Yeremia menjadikan firman Tuhan menjadi kesukaan dan kesenangannya setiap hari. Haleluya! Seperti itulah kita seharusnya.
Orang-orang yang bisa menikmati firman Tuhan adalah orang-orang yang menjadikan firman itu menjadi kesukaan dan kegerangan hidup, kegerangan dia setiap hari. Tapi kalau kita sesuatu suka, ya kasih Tuhan, mau khotbah ke mana pun tidak akan masuk itu. Percayalah. Makanya firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bersama bahwa kita harus menikmati firman Tuhan. Mengapa kita harus menikmati firman Tuhan? Karena firman Tuhan menjadi kesukaan dan kesenangan kita setiap hari. Amin. Haleluya. Oleh karena itu mendengarkan nasihat firman Tuhan itu penting. Semua katakan penting. Penting bagi saya. Kenapa penting? Agar kita tidak mudah disesatkan oleh rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan. Dan kita tidak mudah terpengaruh oleh berbagai kejahatan kekasih Tuhan. Itu sebabnya kita membutuhkan nasihat firman. Karena tanpa firman kita akan hidup seenaknya, sesuka kita, semau kita. Tanpa mempedulikan Tuhan, mempedulikan eksistensi atau keberadaan Tuhan, kekasih Tuhan. Tapi kalau kita tahu dan terus mendengarkan nasihat firman itu penting bagi kita, maka kita yakin maka firman Tuhan itu akan menguatkan kita untuk kita tidak mudah tersesat dan tidak mudah terpengaruh. Amin. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ada banyak nasihat untuk mengarahkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan salah satunya, Alkitab menasihati kita untuk hidup sebagai anak-anak yang taat. Coba saudara buka 1 Petrus 1 ayat 14. Perhatikan 1 Petrus 1 ayat 14. Bagaimana Alkitab menasihati kita sebagai anak-anaknya. Sebagai anak-anak Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Amin. Perhatikan baik-baik di sini kekasih Tuhan. Alkitab jelas berkata bahwa hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jadi kalau kita taat, otomatis kita tidak menuruti hawa nafsu. Memang sebelum kita mengenal Tuhan, kita hidup di dalam kebodohan. Bodoh yang dimaksudkan di sini bukan berarti kita tidak berpendidikan. Tetapi bodoh yang dimaksudkan di sini adalah kita hidup dengan hawa nafsu. Tapi ketika saudara dan saya sudah dibebaskan Tuhan, dipanggil menjadi anak-anaknya, kita harus berkomitmen untuk hidup taat di hadapan Tuhan. Taat untuk apa Pak Pendeta? Taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Makanya Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi bicara mengenai ketaatan untuk melakukan kehendak Allah, itu sama saya dengan Bapak Ibu Saudara. Jangan saudara berpikir kalau begitu lebih mudah Pak Pendeta kita jadi pendeta. Tidak. Alkitab bilang begini, orang yang tahu banyak dituntut lebih banyak. Amin. Saudara lebih tahu banyak firman atau tidak? Tersi lebih tahu dan lebih banyak tahu firman atau tidak? Kalau dibandingkan dengan teman-teman, siapa yang lebih tahu banyak? Sudah pasti Bapak Ibu Saudara. Amin. Setiap minggu dengar firman. Setiap hari Rabu atau hari apa itu, entah Jumat atau Sabtu, misal bersama. Betul toh? Itu kan kita sedang dengar. Kita sedang serap itu firman. Jadi kita harus hidup sebagai anak-anak yang taat. Taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Taat untuk hidup di dalam kekudusan. Taat untuk melayani Tuhan. Taat untuk mengasihi. Taat untuk mengampuni.
orang yang bersalah kepada kita. Saya yakin bahwa tidak ada lagi kebencian di hati kita, amin, terhadap orang-orang yang bersalah kepada kita. Mau seberapapun kesalahannya, hati ini tetap mengampuni. Kenapa, Pak Pendeta? Karena kita harus hidup sebagai anak-anak yang taat. Dikasih Tuhan. Taat untuk apa lagi? Taat untuk mengembalikan milik Tuhan. Taat untuk apa lagi? Taat untuk melakukan sesuatu yang baik, berbuat baik, menolong sesama dan seterusnya. Katakan haleluya. Itulah kita yang terus mendengarkan nasihat agar kita hidup di dalam ketaatan yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Keadaan hati menentukan. Itu tema. Apa yang pertama tadi? Mendengarkan nasihat. Yang lama tidak tahu, yang baru sudah lupa, begitu ya? Atau yang lama sudah lupa, yang baru tidak tahu. Yang pertama tadi apa, Bapak Ibu Saudara? Yang kedua, menyimpan nasihat. Nah, tentunya kita tidak hanya sekedar atau sebatas mendengarkan nasihat, melainkan juga kita harus menyimpan nasihat tersebut di dalam hati kita. Agar supaya apa? Agar supaya nasihat tersebut bermanfaat bagi kita. Amin. Sehingga kemanapun kita pergi, entah pergi ke rumah tetangga kah, pergi ke tempat pekerjaan, ke sekolah, atau kemana saja, dan dimanapun kita berada, firman Tuhanlah yang menjadi pedoman hidup kita. Kalau itu firman hanya sekedar kita amenkan, hanya dengar di ibadah, kita amenkan dan cukup di situ, dan tidak pernah simpan di hati, maka kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita tidak akan bisa dituntun oleh firman itu. Firman itu tidak akan menjadi pedoman hidup kita. Tapi kalau firman itu kita simpan di hati, percayalah, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, firman Tuhanlah yang menjadi pedoman hidup kita. Haleluya. Oleh karena itu firman Tuhan perlu disimpan di hati, jangan dibuang. Jangan dibuang di tong sampah. Amin. Saya tidak butuh lagi ini firman, saya buang saja dia. Tidak. Harus disimpan. Firman Tuhan disimpan di mana? Sudah berapa banyakkah firman Tuhan di hati kita? Lebih banyak firman Tuhan kah atau masalah yang ada di hati? Halo, coba tanya kiri kanan dulu. Lebih banyak firman Tuhan atau masalah orang di hati kita? Jangan firman Tuhan begitu dengar langsung kita buang ke tong sampah, begitu masalah datang kita simpan di hati. Jangan, katakan amin. Harus simpan itu firman. Oke? Harus simpan firman Tuhan. Disimpan terus. Begitu firman Tuhan datang, simpan. Simpan di mana? Di hati kita. Agar apa? Agar hati kita tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Kalau firman itu tidak pernah ada di hati kita tidak akan terpelihara. Percayalah, kekasih Tuhan. Hati saya ini tetap terjaga dan terpelihara bukan karena status pendetanya. Amin. Tapi karena saya tetap isi firman di hati ini. Karena tanpa firman kita tidak mampu menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan kecuali firman di hati kita. Amin. Sebab keadaan hati kita menentukan bagaimana kita bereaksi terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Betul? Bagaimana saudara bereaksi terhadap orang-orang yang ada bersama-sama dengan saudara, yang ada bersama-sama dengan kita, yang ada di sekitar kita?
Bagaimana kita bisa bereaksi terhadap masalah atau sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu semua ditentukan dari hati. Amin. Marahkah saudara, tersinggungkah saudara, sakit hatikah saudara? Itu semua tergantung hati. Bukan tergantung orang. Bukan tergantung orang lain, bukan tergantung situasi, bukan tergantung masalah. Tidak, tergantung hati kita. Kadang-kadang kan kita marah, gara-gara lu hati begini. Tidak. Justru hati kita yang memang begitu. Makanya ada istilah begini. Burung boleh terbang di atas kepala saya, tetapi dia tidak boleh bersarang di atas kepala. Betul? Orang mau ngomong apa tentang kita, dong mau maki kah, mau benci kah, kita tidak tersinggung, kita tidak sakit hati. Karena apa? Kita sudah jaga hati. Haleluya! Tapi kalau kita tidak jaga hati, aduh. Kapan saja kita bisa tersinggung, betul? Kapan saja kita bisa marah. Kapan saja kita bisa sakit hati. Kekasih Tuhan. Tapi kalau kita sudah simpan firman, maka saya percaya kita bisa mengendalikan hidup kita. Haleluya. Nah, itu berarti kita yang akan menentukan sikap kita, menentukan tutur kata kita, menentukan perilaku kita. Siapa yang menentukan? Ya kita sendiri. Tidak tergantung siapa-siapa. Tergantung sikap hati. Amin. Haleluya. Saudara maki orang misalnya, itu tergantung siapa? Tergantung kita. Betul? Tergantung kita bagaimana kita bisa menyikapi segala sesuatu. Tergantung hati kita bagaimana kita bisa mengucapkan kata-kata, mengeluarkan kata-kata dari perbendaharaan hati kita. Dan juga tergantung hati bagaimana perilaku tingkah laku kita sehari-hari, kekasih Tuhan. Oleh karena itu, kita harus tetap berwaspada dan berhati-hati dalam menjaga hati kita. Amin. Haleluya. Sehingga baik pikiran kita, sikap kita, tutur kata kita, maupun perilaku kita harus tetap baik dan benar sesuai dengan firman. Itu dia yang Tuhan mau. Yang setuju katakan haleluya. Karena apa, kekasih Tuhan? Karena walaupun kita tidak dapat mengetahui, kita tidak dapat pernah tahu bahwa hati seseorang itu bagaimana, betul? Mama Dolana tahu hati saya? Sebaliknya saya tidak tahu. Saya tidak tahu hati Bapak Dolana, Bapak Deta, saudara semua. Begitupun sebaliknya, saudara tidak tahu hati saya. Betul atau tidak? Namun lewat reaksi kita, itu bisa ketahuan keadaan hati kita itu seperti apa. Betul? Jadi dari mana kita tahu? Dari reaksi. Dikasih Tuhan. Daud tahu persis bahwa barisan tentara Israel, bahkan Saul sendiri sedang ada dalam ketakutan menghadapi Goliat. Tapi Daud tunjukkan kepada mereka bahwa hatinya tidak takut kepada Goliat. Dari mana? Dari reaksinya turun ke medan peperangan menghadapi Goliat. Walaupun dia seorang yang dikatakan Alkitab, dia masih kekanak-kanakan, masih kemerah-merahan, dan tidak mungkin dia bisa menghadapi Goliat, tetapi faktanya dia menunjukkan bahwa hatinya siap menghadapi Goliat. Amin. Jadi walaupun kita tidak tahu atau tidak pernah tahu hati seseorang, namun lewat reaksi seseorang, kita itu bisa mengetahui keadaan hatinya atau seperti apa hatinya. Betul? Betul atau tidak?
Sebab kita tahu bagaimana reaksi orang yang sedang marah. Saudara tahu orang yang sedang marah? Tahu atau tidak? Saudara tahu orang yang sedang tersinggung? Saudara tahu orang yang sedang kepahitan, sakit hati? Saudara tahu orang yang sedang menipu? Kita pasti tahu dari mana? Dari reaksinya. Oke, kalau menipu tidak langsung tahu, tapi lama-kelamaan tahu juga. Yang setuju katakan amin. Kita sedang tahu hati seseorang. Kita tahu hatinya sedang gembira atau tidak. Dari reaksinya, dia sedang bergembira, sedang jatuh cinta, dan sebagainya. Kita pasti tahu. Apalagi orang-orang tua dong pasti tahu di mana sedang jatuh cinta atau tidak. Karena sudah dari situ pengalamannya. Amin. Haleluya. Seringkali mama saya bilang begitu. Saya sudah tua. Jadi kalau saya lihat kalian, saya sudah tahu memang. Nah, begitu. Tahu memang mau ketong ada pacar. Jadi kalau orang tua memang dong sanggup menilai dari pengalaman hidup kekasih Tuhan. Dan kita tidak bisa berkata tidak. Karena pengalaman seperti itu menjadi pelajaran penting bagi mereka. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa sebuah atau bentuk hiburan, acara televisi, film, musik, dan tontonan video di medsos itu baik untuk kita? Sekali lagi, bagaimana kita dapat mengetahui? Bagaimana saudara dan saya bisa tahu bahwa sebuah bentuk hiburan atau acara televisi, film yang ditonton, musik yang didengar, atau video yang ditonton di media sosial itu baik untuk kita? Apakah pengaruh hal-hal tersebut terhadap hati kita? Berpengaruh atau tidak? Saya tanya dulu sama Bapak Ibu Saudara. Setiap hiburan, setiap tontonan, film, musik, video, itu mempengaruhi hati atau tidak? Tentunya mempengaruhi hati kita. Betul? Apakah hiburan atau tontonan tersebut cenderung membuat kita ingin bertumbuh lebih dekat lagi dengan Tuhan, ataukah hal itu membuat kita jauh dari Tuhan? Nah, itu perlu kita cek kekasih Tuhan. Kalau ada hiburan, ada tontonan, ada film, ada musik, ada video yang membuat kita ingin lebih dekat dengan Tuhan, maka teruslah nonton. Amin. Teruslah dengar itu musik. Pergilah ikut dalam kesenangan hiburan itu. Kalau memang hal-hal demikian itu membuat kita ingin dekat dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau itu hal-hal tersebut menjauhkan kita dari Tuhan, putuskan mulai dari sekarang. Katakan amin. Karena itu pastikanlah bahwa kita mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik, terutama firman Tuhan. Jadi kalau hati ini kita terus isi dengan hal-hal yang baik, kita isi dengan firman Tuhan, kita bisa menilai. Karena Alkitab bilang begini di dalam Roma 12 ayat 2. Dikatakan, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Betul? Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kita dapat membedakan manakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hati itu yang bisa menentukan. Hati yang dipenuhi dengan firman, kekasih Tuhan, yang bisa menentukan kita untuk membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Kalau hati ini tidak ada firman, kita sulit. Karena kita bisa anggap semuanya baik bagi kita, padahal ada yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Betul? Betul Bapak Ibu Saudara? Karena itu, sekali lagi, pastikanlah bahwa kita selalu mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik, terutama firman Tuhan. Agar rohani kita semakin hari semakin bertumbuh. Amin. Yang percaya bahwa rohaninya semakin hari semakin bertumbuh, katakan saya. Yang sudah mengalami stagnan, yang sudah macet maksudnya. Adakah yang sudah macet?
Coba tanya kiri kanan, su macet ke belum ini? Coba tanya, baca firman su macet? Berdoa pagi su macet? Kalau bertumbuh itu tidak pernah macet, amin. 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 Haleluya. Karena itu kita tutup di dalam Amsal 4 ayat 3. Perhatikan baik-baik. Amsal 4 ayat 3 dikatakan, 23 dikatakan begini. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita jaga hati kita, ada kehidupan yang kita ucapkan. Ada kehidupan dari tingkah laku kita. Ada kehidupan dari sikap kita. Sehingga dengan demikian orang diberkati melihat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Karena kita sedang menjaga hati kita. Dan saudara tahu lebih luar biasa lagi. Berkat yang kita terima dari mendengar dan menyimpan nasihat itu di ayat yang ke-22. Dikatakan, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kehidupan, keselamatan, kesembuhan itu menjadi bagian dari kehidupan kita yang selalu mendengar dan menyimpan nasihat firman Tuhan. Yang diberkati katakan saya. Yang diberkati katakan haleluya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita kasih Tuhan. Semua kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Keadaan hati menentukan reaksi. Ada dua hal penting, yaitu mendengar nasihat dan menyimpan nasihat. Ketika kita mendengar dengan sungguh-sungguh setiap nasihat firman dan menyimpan itu di dalam hati, maka tentunya hati kita akan tetap terjaga, sehingga reaksi kita terhadap orang-orang, terhadap situasi, terhadap masalah, itu selalu berkenan kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan baik. Terpujilah Engkau Allah Maha Besar.